Halo semuanya, kembali lagi di channel Billy Zone. Siap buat ngikutin kelanjutan kisah Mimori Toka yang makin gila di Failure Frame? Di episode kali ini kita bakal ngeliat gimana Toka dan kawan-kawan nyiapin strategi buat ngilang dari medan perang setelah pertempuran dahsyat. Bakal ada momen emosional perpisahan Sera sama Putri Cattleya, tapi juga intrik politik yang bikin penasaran waktu mereka ketemu bangsawan lain. Gak cuman itu, kita juga bakal intip kondisi front barat yang ternyata super kacau dan munculnya strategi licik dari Ikusaba Asagi yang bisa ngubah segalanya. Plus, Toka bakal ngehancurin bukti keberadaan mereka dengan cara yang unik. Penasaran kan gimana semua ini bakal kejadian dan apa langkah Toka selanjutnya buat balas dendam ke Dewi Visis. Makanya jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat pencet tombol like, subscribe channel Billy Zone ini, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update cerita seru lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Perang melawan iblis telah berakhir, mayat numpuk di mana-mana. Nggak kehitung. Sekitar 90% yang tewas itu tentara kerajaan iblis. Sisanya tentara dari timur. Seorang kesatria penunggang serigala putih cuma bisa melongo lemes lihat tentara ogre dibantai habis-habisan. Ada yang gosong, ada yang ketusuk es. Ini semua kerjaannya Takao Hijiri, salah satu pahlawan kelas S. Dia punya skill unik yang bisa ngendaliin dua elemen angin api dan angin badai. Gile bener dia ngancurin musuh dari jauh. Hijiri sendiri kelihatan santai aja, padahal adiknya Takao Itsuki tahu banget kakaknya itu pasti capek banget habis ngeluarin energi segitu banyak. Tapi Hijiri jago nyembunyiinnya, kelihatan kayak nggak keringetan sama sekali. Itsuki cuma bisa kagum sama kehebatan kakaknya. Nah ceritanya gini, kakak beradik Takao ini sama pasukan timur lagi kedorong mundur terus ke selatan ke dataran North. Di sana akhirnya datang bala bantuan dari Aliansi Suci, yaitu pasukan Ulza dari selatan dan barat. Dipimpin sama ksatria pembasmi monster, mereka berhasil ngebalikin keadaan sampai akhirnya Raja Iblis sendiri muncul di garis depan. Situasi langsung berubah drastis. Wujud Raja Iblis nih gede banget, kayak benteng hidup warna ungu emas. Serem aneh sekaligus megah. Kulitnya penuh benjolan bulat yang kayak permen kenyal menjijikkan bersinar pucat. Badannya penuh tanduk, lengan, kaki kayak kepiting sayap, semua gerak-gerak nggak jelas. Di tengah-tengahnya ada bayangan mirip manusia yang nyatu, tapi susah dilihat langsung. Raja Iblis ini nggak ngomong apa-apa, tapi dia terus-terusan ngelahirin monster baru buat nambah pasukannya. Monster-monster itu keluar dari bisul-bisul bercahaya di badannya yang bengkak terus meledak. Bayangin aja, gumpalan monster kayak ikan tumpah dari jaring, terus mereka langsung berdiri, ambil senjata dari temennya yang mati, dan nyerbu. Mau sebanyak apapun manusia bunuh monster, jumlah monster nggak berkurang. Takao bersaudara sama penunggang serigala putih udah berjuang mati-matian, tapi nggak bisa nahan gelombang monster yang nggak ada habisnya. Mereka makin lemah meskipun kehadiran Takao Hijiri ngasih sedikit harapan. Skill uniknya emang ngebunuh banyak banget, tapi pasukan mereka butuh lebih dari itu. Pasukan manusia makin capek dan mereka semua takut banget kalau Raja Iblis beneran turun tangan langsung. Meskipun dia cuma diam di belakang, wujud raksasanya kelihatan jelas dari jauh. Untungnya dari jarak segitu auranya nggak terlalu ngaruh ke pasukan manusia, jadi mereka masih bisa bertarung. Tapi kalau dia maju, wah cuma Takao bersaudara yang bisa diharapkan. Terus muncullah dua kuda ajaib, Dewi Vicious sama pahlawan kelas S lainnya di sampingnya. Di tengah pertempuran, Hijiri pakai skill uniknya buat jadi tameng ngelindungin teman-temannya. Mayat monster numpuk di depannya.
Sementara itu, Kirihara Takuto, pahlawan kelas S lainnya, berdiri di garis depan, natap langit, di depannya mayat monster, di belakangnya sisa pasukan timur. Dia jadi kayak batas antara yang hidup dan yang mati. Kepala penunggang serigala putih, Sogude Sigmam, kemudian mendekati Dewi Vicious. Mereka berdiskusi soal situasi. Dewi Vicious tampak sangat yakin bahwa mundurnya Raja Iblis adalah kemenangan besar bagi mereka, berkat unjuk kekuatan dari para pahlawan kelas S. Namun Sogude Sigmam merasakan ada yang janggal, seolah kemenangan ini terlalu mudah didapat. Itsuki yang berada di dekat situ mendengarkan pandangan mereka dan teringat percakapannya sendiri dengan Hijiri setelah jelas Raja Iblis mundur. Itsuki awalnya merasa kecewa karena Raja Iblis kabur begitu saja, mengira Raja Iblis ketakutan. Namun, Hijiri punya pandangan berbeda. Hijiri merasa ada keraguan dari Raja Iblis pada satu momen, seolah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Hijiri bahkan berspekulasi mungkin Raja Iblis tidak hanya ingin menghancurkan pasukan timur, tapi juga punya tujuan lain, misalnya memancing Dewi dan para pahlawan kelas S menjauh dari front selatan dengan sengaja menunjukkan dirinya di sana. Itsuki pun menyadari betapa strategisnya pemikiran kakaknya itu. Ia juga merenung betapa para pahlawan kelas S termasuk kakaknya memang merupakan ancaman besar bagi Raja Iblis. Dan Kirihara, dia berdiri sendirian di bawah langit biru, sementara naga-naga emas dari energi murni terbang berseliweran di atasnya hasil dari kekuatannya. Setengah mayat monster di depannya punya bagian tubuh yang hilang, seolah kepotong rapi oleh serangan naga-naga itu. Selama pertempuran, naga-naga itu meraung, mengamuk, dan membantai monster, melalap habis tentara ogre dengan api emasnya. Dengan penuh percaya diri, Kirihara berbalik menghadap sekutunya. Dia seolah ingin semua orang mengakui kehebatannya, menyatakan bahwa hari itu adalah awal dari eranya, era Kirihara. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya, memamerkan kekuatannya seolah berkata, "Inilah Kirihara." Malam pun tiba. Pertemuan antara kapten yang selamat dijadwalkan bakal dimulai 1 jam lagi buat ngebahas rencana mereka ke depan. Setelah prolog yang ngasih lihat kekuatan pahlawan lain dan seremnya Raja Iblis, sekarang kita balik lagi ke sudut pandang Touka. Malam telah tiba. Pertemuan para kapten yang selamat dijadwalkan 1 jam lagi buat ngebahas rencana ke depan. Meskipun pertempuran udah dimenangkan, laporan masih terus masuk. Para komandan sibuk ngasih perintah buat ngatur perimeter dan jaga-jaga, soalnya masih ada kemungkinan monster berkeliaran di sekitar benteng. Atas panggilan putri kerajaan suci Nea, Touka masuk ke camp Neahan bareng F dan Slay. F dan Slay diminta nunggu di luar tenda sang putri dan Touka nurut aja. Dalam hati Touka mikir, jadi Seras akhirnya ngungkapin identitas aslinya ya. Ada untungnya juga sih keputusan Seras itu. Jadi lebih gampang ngejelasin kenapa mereka ada di medan perang. Seras Ashrain yang dulu ngelayanin Putri Katleya langsung ikut bertempur buat ngebantu. Alasan yang bagus buat brigade penguasa lalat ada di sana selain keuntungan lainnya. Toh Touka juga nggak masalah ketemu sang putri tanpa keributan yang biasanya. Tenda sang putri mirip tenda pengembara. Touka masuk dan lihat kursi-kursi udah ditata. Di kursi paling jauh dari pintu masuk duduk seorang gadis berambut perak ikal, Putri Katla Stroms. Matanya abu-abu dan penuh pikiran, pakaian militernya anggun, tapi sikapnya tegas kayak prajurit. Dia diapit 2 ksatria suci dan di depannya ada Seras pakai baju pendekar terbang, tapi tanpa topeng. Seras kelihatan tenang, tapi dari matanya yang merah, Touka tahu reuninya sama sang putri pasti emosional banget. Seras nyamperin Touka, bisik-bisik minta maaf karena udah keceplosan soal identitasnya. Touka nenangin, bilang gak apa-apa.
Seras kelihatan lega, dia cuma ngasih tahu sang putri kalau Touka itu mantan anggota Ashin yang nyelamatin dia dari Ksatria Naga Hitam, dan Seras utang nyawa sama Touka. Sisanya Touka yang urus. Seras berdiri di samping Touka. Touka pun menghadap sang putri berlutut dan ngenalin diri sebagai Belzegea, pemimpin brigade penguasa lalat. Dia juga ngaku kalau kelompoknya dulu dikenal sebagai Ashin dengan nada suara yang dijaga tetap hormat. Putri Catelea nanya apakah nama Belzegea itu sama kayak legenda penguasa lalat. Touka ngeyain dia minjem nama itu. Sang putri lalu terkekeh nebak kalau Seras sekarang jadi pengikut setia penguasa lalat, mungkin pedang Belzegea. Dia juga ingat pas Seras nyamperin, Seras ngaku namanya Asteria, bawahan paling setia penguasa lalat. Sang putri senang lihat Seras begitu dipercaya sama penguasa lalat. Sang putri lalu berdiri dari kursinya, berterima kasih atas kemenangan tipis mereka. Dia bilang, kalau bukan karena bantuan Touka dan kelompoknya, mereka pasti udah binasa. Touka ngejawab kalau dia cuma bersyukur bisa datang tepat waktu buat nyelamatin sang putri. Tapi sang putri penasaran sama sihir terkutuk yang dipakai Touka. Pasukan patung batu, kuda hitam berkaki banyak, dan 2 pendekar terbang yang jago banget. Dia ngerasa ada yang aneh antara kelakuan Touka dan laporan soal Ashin yang pernah dia dengar. Touka langsung ngasih penjelasan. Dia bilang Ashin itu sebenarnya pecah jadi 2 faksi. Faksinya dia itu minoritas, pengen tetap dibayang-bayang, beda sama faksi lain yang pengen tampil di panggung dunia. Akhirnya faksinya buang nama Ashin dan jadi brigade penguasa lalat. Mau ngendaliin dunia dari balik layar. Sang putri nanya, apa faksi Ashin yang lain ngebiarin mereka pergi gitu aja, padahal mereka punya kekuatan hebat. Touka ngejawab kalau mereka emang nentang keras dan sisanya dia serahin ke imajinasi sang putri. Dunia kan tahu Ashin tiba-tiba ngilang. Bisa aja mereka ngejar brigade penguasa lalat ke tanah monster bermata emas terus musnah atau kena sergap faksi lain. Touka sengaja ngomongnya samar-samar biar orang lain ngisi sendiri, detailnya pakai rumor. Setelah pisah dari Ashin, mereka dengar kabar sang putri mau mimpin pasukan Neah lawan Raja Iblis. Karena rasa sayang Seras ke sang putri, mereka mutusin buat bantu. Niatnya sih jadi tentara bayaran. Sang putri ngangguk ngerti. Touka nggak tahu sang putri beneran percaya atau nggak. Sang putri lalu nyuruh Touka berdiri karena Touka bukan prajurit di bawah komandonya. Putri Catelea yang lebih pendek dari Touka natap Touka dan berterima kasih udah nyelamatin nyawa Seras. Touka nunduk, bilang dia nggak bakal bisa hidup tenang kalau ngebiarin Seras jatuh ke tangan Bakos. Sang putri nebak itu sebabnya Seras ngerasa wajib ngelayanin dan ngikutin Touka. Dia nanya apa Seras udah cerita detail pelariannya dari Neah. Touka ngeiyain. Lalu sang putri ganti topik. Dia ngerti Touka datang buat bantu, tapi apa? Touka berniat ngelayanin dia selamanya? Touka mikir. Identitas asli Seras udah kebongkar. Berita Seras Azrain masih hidup pasti bakal nyebar dari pasukan Neah. Dewi Vicious juga udah ngincer Seras dari dulu. Selama Seras ada di sisi sang putri, Dewi Vicious pasti bakal nyoba ngambil Seras. Artinya, mereka nggak bisa lama-lama di situ. Touka pengen ngurangin kemungkinan ketemu Dewi Vicious. Di pertempuran, dia udah pakai sihir terkutuk dan senjata sihir Erika buat nyamarin keadaan. Rencananya sih buat nyembunyiin identitas. Tapi karena rahasia Seras kebongkar, rencana itu gagal. Dewi Vicious pasti bakal tertarik sama brigade penguasa lalat. Jadi mereka harus pergi secepatnya. Akhirnya Touka ngambil keputusan. Dia bilang dia niat ninggalin tempat itu sebelum fajar besok, mau lanjutin perjalanannya sendiri karena punya tujuan lain. Tapi kalau Seras maksa mau tetap di sisi sang putri, Touka bakal ngehormatin keputusannya. Seras kelihatan kaget dan mau ngomong sesuatu, tapi disela sama sang putri.
Sang putri bilang saat ini Seras adalah pedang Touka, setidaknya begitu Seras ngejelasin posisinya. Touka sadar ini bakal bahaya, tapi kalau Seras udah mutusin, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lagian, dia lagi dalam misi balas dendam pribadi dan dia selalu bilang Seras boleh pergi kapan aja. Cuma, kalau Seras milih tetap di sisi sang putri, Touka khawatir sama Dewi Vikius dan rencananya buat Seras. Touka dapat kesan kalau putri ini kayaknya bisa aja ngelawan Vikius. Jadi Touka nanya, apa sang putri pengen Seras balik lagi jadi ksatria suci Neah? Sang putri senyum dan ngejawab, enggak. Dia sadar kalaupun Seras balik, Dewi Vikius pasti bakal manfaatin Seras buat hal yang enggak bener. Seras yang berharga bakal jadi korban niat jahat Vikius. Wah, ternyata sang putri juga nggak suka sama Dewi Vikius dan kayaknya tahu banyak soal dia. Touka jadi penasaran, dia nanya apa sang putri punya niat buruk sama Dewi Vikius. Sang putri ngejawab, iya. Matanya melembut, Touka ngelirik Seras yang kaget dan langsung nyentuh telinga kanannya. Sinyal kalau seseorang ngomong jujur. Putri Katla benar-benar nggak suka sama Dewi. Tapi sang putri juga sadar kalau Seras bisa deteksi kebohongan. Sang putri lalu bilang, dia jawab jujur biar Seras gampang nentuin pernyataannya benar. Ini bikin masalah jadi lebih simpel karena kalau mereka sama-sama ngomong dari hati, nggak perlu basa-basi lagi. Seras kelihatan agak canggung dan ngerasa bersalah udah pakai kemampuannya ke sang putri. Touka nanya lagi, apa sang putri nggak mau Seras ketemu Dewi? Sang putri ngejawab, tentu saja nggak. Itu sebabnya dia nyuruh Seras kabur dari kastil di Neah. Sang putri lalu nyamperin Touka dan megang tangannya, nanya apa dia boleh nitipin Seras ke Touka. Touka nanya balik, apa sang putri yakin dia pantes? Sang putri ngejawab, itu nggak penting, yang penting Seras udah jatuh cinta banget sama Touka. Dua ksatria suci di samping sang putri langsung merah mukanya, kaget. Seras juga kaget, kayak nggak sadar. Putri Katla terus senyum natap Touka. Touka ngejawab kalau dia juga ngehargain Seras. Sang putri nanya lagi, apa Seras cukup istimewa buat Touka? Touka jawab, iya. Terus apa Touka bakal ngepenuhin kebutuhan Seras sebagai wanita? Touka jawab, saya berniat begitu. Iya. Sang putri senyum lebar, senang dengar perasaan mereka saling berbalas. Seras hampir aja manggil Touka dengan nama aslinya, Tuan Te, tapi langsung dipotong. Mulut sang putri berubah jadi senyum masam. Dia bilang, tahu kapan orang ngomong jujur itu kadang susah ya. Sang putri ngelepasin tangan Touka, mundur pelan-pelan, lihat ke arah Seras yang jantungnya kayak mau copot. Kayaknya sang putri udah ngira ini bakal kejadian. Sang putri lalu bilang, sebelum Touka masuk, dia udah ngasih kabar ke Seras. Dia nanya apa Touka mau denger apa yang dia bilangin. Ternyata setelah pertempuran Seras nggak banyak ngasih info soal Touka ke sang putri, tapi sebaliknya Putri Katla malah banyak cerita ke Seras. Touka ngangguk mau denger. Putri Katla nyuruh Seras buat nyampein niatnya ke Touka. Seras dengan hormat dan berusaha tenang ngejelasin kalau Putri Katla berniat ngebantu mereka sebagai ucapan terima kasih atas bantuan di pertempuran. Dan karena Touka udah nyelamatin Seras dari kesatria naga hitam. Touka mikir dia juga udah nyelamatin Seras dari ayahnya sang putri Kaisar Suci Neah yang duluan nyuruh Seras dibunuh. Tapi sang putri mungkin udah sadar dari cerita Seras dan kecurigaannya sendiri. Putri Katla ini bisa galak kalau perlu, sebagai sekutu dia oke, tapi kalau jadi musuh bakal jadi masalah. Sang putri bilang prioritas utamanya sekarang merebut Neah dari tangan Bakos dan membangun kembali. Dia berterima kasih tapi minta dimengerti kalau bantuannya terbatas karena situasi. Touka ngerti. Dia minta tolong kalau ada yang nanya mereka pergi kemana, bilang aja ke utara. Sang putri setuju, bantuan kecil katanya.
Ini cuma cara Touka buat nyebar kebingungan, soalnya mereka sebenarnya mau ke barat. Kalaupun sang putri ngasih tahu Dewi persis apa yang Touka bilang, dia nggak bohong. Kalau dituduh, dia bisa aja bilang, Belzegea ngasih info palsu. Setelah itu beres, Touka minta beberapa hal kecil lagi. Dia bersyukur, tapi nggak banyak yang dia butuhin. Sang putri agak kecewa, permintaannya sedikit banget. Touka ngejelasin, brigade penguasa lalat nolong karena ngerasa harus, bukan buat ngejar hadiah. Kalaupun dia minta, permintaannya adalah sang putri bantu nutupin jejak mereka. Makanan, air, dan uang mereka udah lebih dari cukup. Tapi mereka emang harus ngilang. Dan kayaknya nggak bakal bisa bantu sang putri lagi di masa depan. Sang putri ngejawab itu nggak masalah. Kalau iblis lingkaran dalam yang muncul tadi bisa dipercaya, musuh yang lebih kuat dari Englands cuman Raja Iblis sendiri. Ancaman terbesar buat pertahanan selatan udah dikalahin di luar benteng. Sang putri senyum percaya diri, apalagi dengan Ayaka Sogo mimpin para pahlawan, dia yakin barisan depan mereka nggak bakal gampang runtuh. Touka setuju, Sogo emang makin kuat, bisa ngubah ukuran dan bentuk senjatanya sesuka hati. Setelah ngalahin iblis lingkaran dalam, XP-nya pasti banyak. Selama Raja Iblis nggak muncul di situ, Sogo harusnya bisa ngadepin apa aja. Front selatan belum jatuh. Masih punya kekuatan buat bangun lagi sementara Raja Iblis sibuk di timur. Sang putri yakin bahaya udah lewat untuk saat ini. Dia bakal segera ngurusin permintaan Touka. Dia lalu manggil salah satu ksatria, Dorothy, buat manggil Makia. Ksatria itu pergi dan balik lagi sama ksatria lain, Makia. Makia ini pendek, bajunya unik buat ksatria, kayak penggemar mode gotik Lolita. Rambutnya hitam panjang, matanya merah, dan meskipun pendek, dia nggak kelihatan kayak anak kecil. Sang putri ngenalin Makia dari keluarga Renauvia. Dia dulu wakil kapten, sekarang kapten Ksatria Sucinia gantiin Seras setelah Seras ngilang. Makia sambil busungin dada, bilang kalau dia lebih tua dari Seras meskipun nih penampilannya gitu. Seras senyum masam. Seras nambahin karena penampilan Makia yang imut, dia sering ngalamin salah paham. Tapi Makia itu pendekar pedang yang jago banget. Dan salah satu dari sedikit orang yang nguasain mantra Mantera di benua itu. Makia nyela, ngedip, dan nunjuk keluar tenda, bilang kalau mereka udah selesai ngambilin puing-puing kereta perang Touka sesuai perintah. Touka ngelihat Seras dan Seras nunduk sekali. Seras bilang ke Touka, dia yakin Touka nggak bakal ninggalin kereta itu. Jadi dia minta para ksatria suci ngambilin buat mereka. Cuma ksatria itu aja yang ngerjain dan sebagai mantan kapten mereka, Seras bisa jamin kerahasiaannya. Touka emang niatnya mau ngurusin sisa kereta perang itu sendiri biar nggak ada jejak brigade penguasa lalat. Ternyata wakil kaptennya yang cakap udah ngambil inisiatif. Touka berterima kasih atas kecepatan berpikir Seras. Seras nunduk lagi, merasa terhormat dipuji. Touka lalu nanya ke Seras, buat mastiin apa Seras beneran niat lanjut bareng mereka sebagai anggota Brigade Penguasa Lalat. Seras ngejawab, saya bersedia. Saya tidak ragu-ragu. Suaranya mantep banget. Touka bilang, kalau gitu Seras harus nyelesain tujuannya yang lain. Ngucapin selamat tinggal ke Putri Ketlia. Rencana awalnya sih Seras ngelakuin ini diem-diem cuma berdua. Tapi karena identitasnya udah kebongkar, jadi nggak perlu lagi. Seras berbalik menghadap Putri Ketlia, minta waktu sebentar. Mata Putri Ketlia melembut, dia senyum. Tentu saja, senyumnya alami banget pas sama Seras. Mungkin itu dirinya yang sebenarnya. Air mata mulai kelihatan di sudut mata Seras. Dia pengen ngobrol sama sang putri sampai pagi kalau bisa. Touka bilang mereka bakal nunggu di luar, nyuruh mereka jangan buru-buru. Dia keluar diikuti Makia dan ksatria suci lainnya. Malam udah gelap, api unggun dinyalain di mana-mana. Pas Touka udah jalan agak jauh dari tenda, suara Makia ngagetin.
Makia nanya, apa ada alasan kenapa Touka nggak mau ngasih tahu siapa dia sebenarnya? Touka ngejawab dia punya alasan. Suaranya diubah, wajahnya disembunyiin, wajar kalau Makia penasaran. Touka nggak punya kekuatan transformasi kayak Seras dan F, dan dia nggak mau ada yang dari kelas 2C tahu siapa dia. Dia bisa aja nipu pakai acting, tapi kalau wajah aslinya kelihatan, udah nggak ada yang bisa dia lakuin. Makia nanya lagi, boleh nggak dia nanya soal identitas asli Touka? Touka bilang dia nggak bisa janji bakal jawab jujur. Makia nanya, apa kamu manusia? Touka mikir, apa Makia ngira dia demi human karena nyembunyiin wajah? Makia ngejawab, bukan itu. Cuman Nona Seras itu High Elf, tahu? Touka bingung. Makia ngehela napas, terus ngelanjutin. Susah buat manusia sama High Elf punya anak bareng, kan? Kalau kamu manusia, itu bakal sulit. Itu aja. Komentar yang cukup pribadi buat nasihat yang nggak diminta, pikir Touka. Makia ngangkat bahu. Setidaknya kamu nggak kelihatan kayak orang jahat. Touka heran gimana Makia bisa tahu cuma dalam waktu singkat. Makia malingin muka, kamu udah ngelambatin jalan buat aku. Soalnya kalau enggak, Makia harus lari kecil buat ngejar Touka karena kakinya pendek banget. Makia cemberut sebentar, terus natap Touka. Dia bilang dia harus berterima kasih dia nggak pernah nyangka bakal ketemu Seras lagi. Touka nebak Makia bener-bener kagum sama Seras. Makia ngejawab, Seras itu idola semua ksatria suci. Kuat, cantik, anggun, baik hati. Tapi Makia ngerasa ada yang beda dari Seras sekarang. Touka nanya, gimana? Makia ngejawab, saya pikir dia sudah terbiasa membiarkan emosinya muncul ke permukaan. Makia melanjutkan penjelasannya tentang Seras. Menurutnya Seras dulu jauh lebih tabah dan kurang ekspresif. Itulah mengapa saat pertama bertemu, Seras tampak seperti memiliki semacam aura ilahi. Setelah berkata demikian, Makia berhenti berjalan, menatap sepatunya, lalu meminta Touka untuk menjaga Seras baik-baik. Touka meyakinkan Makia bahwa ia tidak berniat memperlakukan Seras dengan buruk karena Seras sangat penting baginya. Mendengar itu, Makia tampak lega dan dengan tenang menyibakkan rambut dari wajahnya. Dua ksatria suci lainnya telah pergi, namun Makia tetap bersama Touka, seolah-olah ia memang diperintahkan untuk menjaganya. Tidak lama kemudian, Eve menghampiri Touka dengan Slay di belakangnya. Mereka berada agak jauh dari tenda sang putri. Eve bertanya bagaimana keadaan Asteria, yaitu Seras. Touka menjelaskan bahwa Seras sedang bersama putri Catelia menikmati sedikit waktu bersama sebelum mereka harus mengucapkan selamat tinggal. F tampak mengerti, lalu dengan nada meremehkan bertanya kepada Touka mengapa ia berjalan-jalan dengan seorang anak yang jelas merujuk pada Makia. Tentu saja Makia langsung mengerutkan alisnya, pelipisnya mulai berdenyut kesal. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah Kapten Ksatria Sucinea saat ini, Makia Renauvia. F kemudian meminta maaf, namun menambahkan bahwa dengan begitu, Makia adalah anak yang sangat cakap. Makia semakin kesal memprotes bahwa dirinya lebih tua dari Seras. F sekali lagi meminta maaf sedalam-dalamnya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Astorva, pedang tersumpah Belzegia kedua. Eve sempat melirik Touka untuk meminta persetujuan dan Touka mengangguk. Astorva adalah nama samaran Eve, nama lain yang dipinjam dari legenda penguasa lalat. Makia dengan intuisinya yang tajam langsung menebak bahwa F juga memiliki alasan untuk menyembunyikan identitasnya, sama seperti tuannya. Ia bahkan berspekulasi apakah F sebenarnya adalah F-Speed yang terkenal yang menghilang ke negeri monster bermata emas.
Tebakan itu tepat sasaran membuat Eve terlihat sangat tegang. Touka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengelak, apalagi Makia sepertinya juga sadar bahwa tebakannya benar. Karena itu, Touka memutuskan agar Eve menunjukkan wajah aslinya. Eve mengerti maksud Touka. Karena ia sedang dalam wujud manusianya, lebih baik ia mengungkapkan dirinya daripada terus berada di bawah awan kecurigaan. Dengan begitu, mereka juga bisa menunjukkan kepada Makia bahwa Eve bukanlah manusia macan tutul. Eve pun melepas topengnya. Makia menghela napas melihat Eve mengibaskan rambut kuncir kembarnya yang tebal. Kecurigaan di suaranya langsung hilang. Ia bahkan berkata bahwa ia sangat ingin memiliki prajurit terkenal seperti Eve Speed di sisinya. Eve sendiri tampak senang bisa melepas topengnya. Namun kelegaan Eve tidak berlangsung lama. Ia bingung mengapa beberapa tentara yang sedang sibuk di camp tiba-tiba berhenti dan memandanginya. Touka tahu alasannya. Mereka semua terpikat oleh kecantikan Eve. Awalnya mungkin mereka hanya penasaran dengan apa yang ada di balik topeng, tetapi setelah melihat wajah aslinya, ketertarikan mereka berubah. Eve bertanya dengan polos apakah ada sesuatu di wajahnya. Touka hanya menjawab bahwa Eve adalah ras yang langka. Eve tidak mengerti, tapi Touka merasa mungkin lebih baik Eve tidak tahu untuk saat ini. Ketika Eve hendak bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, seorang tentara bergegas menghampiri Makia sambil melirik Touka dan Eve. Tentara itu melaporkan bahwa ada permintaan dari Nona Ayaka Sogo. Ia ingin bertemu dengan Sir Belzegea. Nama Sogo membuat Touka berpikir sejenak. Setelah Sogo berhasil menebas iblis lingkaran dalam, ia memang berkata ingin berterima kasih lagi nanti. Touka juga ingat bahwa ia sempat mengatakan akan bertemu dengannya lagi, meskipun ia tidak yakin Sogo mendengarnya. Sekarang, haruskah ia menemuinya? Menolak mungkin akan lebih mencurigakan. Sogo tidak tampak agresif, ia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Selain itu, para pahlawan dari kelas 2C bisa menjadi masalah baginya di masa depan, dan ini adalah kesempatan bagus untuk mencari tahu apa yang akan ia hadapi. Touka kemudian bertanya apakah seluruh kelompok pahlawan yang sangat kuat itu datang hanya untuk menemuinya. Prajurit itu menjelaskan bahwa ia percaya hanya Ayaka Sogo sendiri yang merupakan pahlawan kelas S yang hadir. Yang lainnya adalah pahlawan kelas B dan di bawahnya. Informasi ini membuat Touka teringat ucapan Swaixit selama pertempuran yang mengatakan bahwa Sogo adalah satu-satunya penghalang kemenangan mereka. Jika hanya Sogo, Touka merasa ia akan bisa mengatasinya dengan kemampuan aktingnya. Kehadiran Kashima pun rasanya tidak akan menjadi masalah besar. Berbeda dengan Hijiri yang akan jauh lebih sulit untuk ditipu. Tapi jika pahlawan lain hanya kelas B ke bawah, itu berarti Takao bersaudara yang biasanya bekerja sebagai tim, kemungkinan tidak ada jika Hijiri tidak ada. Lalu bagaimana dengan Oyamada dan Yasu? Apakah mereka juga tidak hadir? Dalam beberapa detik, Touka mengambil keputusan. Ia menyatakan akan menemui Sogo dan meminta prajurit itu menunjukkan jalannya setelah memastikan Kapten Makia tidak keberatan. Makia tentu saja tidak keberatan dan menyatakan akan ikut menemani. Touka setuju dan memberi isyarat kepada Eve untuk mengikuti. Eve pun setuju. Eve pernah bertemu dengan Takao bersaudara di negeri monster bermata emas, tetapi jika mereka tidak hadir, tidak ada risiko identitasnya akan terbongkar. Touka kemudian berbisik kepada Eve, mengingatkannya untuk tidak banyak bicara, kecuali benar-benar diperlukan. Eve, setelah sedikit bingung, akhirnya mengerti dan mengangguk. Meskipun Takao bersaudara mungkin tidak ada, Kashima bisa saja hadir. Kashima pernah bertemu Eve di hutan. Meskipun suara dan penampilan Eve saat ini berbeda, Touka ingin menghindari kemungkinan Kashima menangkap sesuatu yang bisa merusak penyamaran mereka.
Satu-satunya kekhawatiran lain adalah Ikusaba Asagi. Namun saat mereka memasuki perkemahan Sogou, kekhawatiran itu segera sirna. Tidak ada tanda-tanda Ikusaba ataupun Kashima. Beberapa pahlawan yang berkumpul adalah pengikut Kirihara, sementara yang lain dikenali Touka dari berbagai kelompok pertemanan. Terlihat sedikit ketakutan di wajah beberapa teman sekelasnya, kemungkinan besar karena penampilan topeng dan pakaian penguasa lalat yang meresahkan. Touka sudah menduga reaksi ini karena tidak seperti penduduk lokal, mereka belum pernah mendengar legenda penguasa lalat dan tidak terbiasa melihat orang berpakaian sepertinya. Sogou memperhatikan kedatangan Touka dan mulai berbicara, tetapi tampak sedikit ragu-ragu seolah kesulitan mengucapkan nama. Touka segera berhenti dan membungkuk dalam-dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Belzegea, mantan anggota Ashin yang kini menjadi kapten brigade penguasa lalat. Ia juga menyatakan bahwa merupakan kehormatan besar bisa bertemu dengan pahlawan dari dunia lain yang telah datang untuk menyelamatkan dunia mereka. Sogou merespons dengan rendah hati menyatakan bahwa justru Touka yang telah menyelamatkan mereka dalam pertempuran. Ia tampak sangat berterima kasih meskipun sedikit malu. Sogou menggunakan keruk di bawah satu lengannya, tetapi tampaknya tidak ada luka yang terlihat, mungkin hanya pergelangan kaki yang terkilir. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai Ayaka Sogou dan mengucapkan terima kasih banyak atas penyelamatan mereka hari itu. Sikapnya tetap sopan seperti biasa. Touka membalas bahwa tidak perlu berterima kasih. Ia yakin Sogou juga telah berjuang keras. Ia kemudian bertanya tentang senjata perak milik Sogou yang bisa membesar dan mengecil. Apakah itu semacam senjata magis? Sogou menjelaskan bahwa itu adalah skill uniknya sebagai seorang pahlawan. Mungkin karena Touka menunjukkan minat, Sogou kemudian menjelaskan dengan hati-hati dan detail apa yang ia ketahui tentang skill uniknya. Touka mengangguk sambil mendengarkan, sesekali menunjukkan kekaguman atas kekuatan luar biasa dari skill unik tersebut. Setelah mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang skill unik Sogou, Touka berpura-pura semakin penasaran. Ia berkomentar bahwa pahlawan level tertinggi pasti memiliki skill unik yang paling menakjubkan dan semuanya terdengar sangat menarik. Kemudian, dengan nada ingin tahu, ia bertanya kepada Sogou tentang skill ajaib apa yang dimiliki oleh para pahlawan lainnya. Mengingat Touka baru saja menyelamatkan nyawanya, pertanyaan itu tidak terdengar mencurigakan sama sekali. Sogou menjawab bahwa ia hanya bisa memberitahu tentang orang-orang yang ia kenal. Ini adalah jawaban yang diharapkan Touka. Sogou kemudian mulai berbicara tentang skill unik dari semua pahlawan kelas tertinggi, dimulai dari Kirihara Takuto. Sayangnya ia tidak tahu banyak tentang skill Takao bersaudara. Setelah itu ia beralih membahas para pahlawan kelas A, yaitu Oyamada Shogo, Yasu Tomohiro, dan Takao Itsuki. Ketika Sogou membahas skill masing-masing Oyamada dan Yasu, ekspresinya menjadi muram. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua telah terpisah dari kelas. Saat ini keberadaan mereka tidak diketahui meskipun ia yakin ada kelompok pencari dari masing-masing pasukan yang sedang mencari mereka. Touka dalam hati berpikir bukan hanya tidak diketahui di mana mereka berada, tetapi juga tidak jelas apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Touka mengangguk, berusaha terdengar tulus sambil mendoakan keselamatan Oyamada dan Yasu. Ia kemudian menyimpulkan bahwa kekuatan para pahlawan pasti bekerja sangat berbeda dari sihir dan mantera di dunia ini, juga berbeda dari sihir terkutuk miliknya. Ia berterima kasih kepada Ayaka atas wawasan yang diberikan. Ayaka dengan rendah hati kembali menegaskan bahwa Touka lah yang telah menyelamatkan mereka semua dan berkat Touka,
Semua siswa yang berkumpul di sana masih hidup dan sehat. Touka memperhatikan bahwa Kirihara dan Takao bersaudara berada di front timur dan sebagian besar siswa yang hadir adalah laki-laki. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Ikusaba Asagi Kashima dan gadis-gadis lainnya bertarung di barat dengan asumsi semua orang ditugaskan di front selatan. Sisa kelas kemudian berkerumun untuk memuji brigade penguasa lalat. Mereka mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka, memuji kehebatan sihir terkutuk, dan bahkan ada yang bertanya, apakah gadis cantik di samping Touka adalah Seras Ashrain? Touka melihat mereka semua tampak segar dan bersemangat sekarang. Ia teringat anak-anak berkemauan lemah yang tidak melakukan apa-apa saat ia dibuang oleh Dewi Fictius. Minamino Moe berdiri tegak, tampak berubah dengan caranya sendiri. Tetapi bukan itu yang menarik perhatian Touka. Touka melihat orang-orang yang dulu menatapnya dengan seringai jahat saat ia diusir, orang-orang yang memelototinya dengan penuh kemenangan, terpancing oleh ejekan Dewi. Wajah-wajah itu kini tidak terlihat. Mereka semua seperti daun yang terapung di sungai, mengikuti arus kemanapun membawa. Mereka tidak berpikir untuk membuat arus sendiri, tidak pernah melawan arus, hanya membiarkan emosi dan perasaan mereka terbawa. Mereka mungkin bahkan tidak menyadarinya, tidak melihat sungai sebagai hal yang buruk. Dewi menyemangati mereka, dan mereka bersorak, kemudian mereka dilemparkan ke dalam pertempuran, menghadapi kematian dan berhasil melewatinya, menerima semua itu seolah-olah wajar. Mereka secara mental lentur. Jika Touka bisa menciptakan arus yang lebih kuat, ia mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa dari mereka. Masalahnya adalah mereka yang tidak mengikuti arus, mereka yang mengambil jalannya sendiri. Pertama adalah Dewi Fisis, lalu Kirihara Takuto, dan Ikusaba Asagi. Takao Hijiri juga akan membuat jalannya sendiri, tetapi hanya jika ia menganggap yang lain salah. Dan yang terpenting, Touka menatap Sogo Ayaka melalui celah di topengnya. Ketua kelas mereka yang ramah. Sogo tidak terlihat seperti tipe orang yang menggunakan tipu daya untuk menempa jalannya sendiri. Ia lebih cenderung polos, jujur, dan tegas yang akhirnya mengubah arus, sengaja atau tidak. Ia juga menarik orang lain seperti dirinya yang tidak mudah terombang-ambing. Jika dipikirkan, Sogo dan Kirihara mungkin bertolak belakang, meskipun keduanya sama-sama menarik pengikut. Terkadang sulit mengatakan apakah Kirihara benar-benar manipulatif atau tidak. Bagaimanapun, target utama Touka adalah Dewi Fisis, Kirihara Takuto, Ikusaba Asagi, dan Takao Hijiri. Jika ia bisa menyingkirkan mereka, membalikkan mereka ke sisinya, atau menetralisir mereka, yang lain seharusnya akan mengikuti. Tiba-tiba Sogo berjalan ke arah Touka, bersandar pada kruknya, matanya sangat jernih. Ia menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Jika ia menjadi lebih kuat, ia bisa melindungi semua orang. Ia melihatnya dengan jelas dalam pertempuran hari itu dan tidak akan membiarkan orang lain mati. Ia tahu tidak semua orang di kelasnya menyukainya dan ada yang menentang tindakannya, tapi ia akan melindungi teman sekelasnya dengan seluruh kekuatannya. Touka memuji sikap luar biasa Sogo. Sogo menatap kakinya lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia menyadari ada hal-hal yang tidak bisa dilindungi hanya dengan kata-kata, banyak hal yang membutuhkan kekuatan nyata. Ia belajar itu dalam pertempuran hari itu. Sogo menggigit bibirnya lalu dengan suara pelan berkata, saat Mimori-kun disingkirkan, jika saja ia lebih kuat, semuanya tidak akan berakhir seperti itu. Jika ia lebih kuat dari Dewi, jika saja ia memiliki kekuatan. Touka bertanya apakah Sogo akan melindungi bahkan mereka yang menolak perlindungannya, mengingat Sogo tadi menyebutkan
Ada pahlawan lain yang menentangnya. Sogo menjawab tanpa ragu. Ia melihat sekeliling kemah, lalu menyebut nama Bane Wolfson yang sedang mereka cari. Ia menatap kruknya, terdiam sejenak, lalu melihat kembali ke kastil. Jika tubuhnya menurut, ia juga akan ikut mencari. Banesan telah melindungi mereka, mempertaruhkan nyawanya sendiri, meskipun belum lama mengenal mereka dan ada yang menolak bantuannya. Ia selalu memperhatikan mereka. Ia mempertaruhkan nyawanya agar tentara dari tembok selatan bisa melarikan diri. Bukan hanya Banesan, tapi juga Agitsan dan yang lainnya. Sogo merasa belajar dari mereka bahwa yang kuat seharusnya melindungi yang lemah. Meskipun ia ragu Kirihara, Oyamada, atau Yasu akan setuju. Sogo melanjutkan, jika ada seseorang yang ingin menyakiti orang-orang yang telah diputuskannya untuk dilindungi, ia akan berdiri di jalan mereka dengan segenap kekuatannya, apapun yang terjadi. Ia tidak akan membiarkan orang lain mati. Ia menoleh untuk melihat teman-teman sekelasnya, lalu menegaskan lagi bahwa ia akan menjadi kuat, orang terkuat yang masih hidup. Touka merenung, apa yang akan ia lakukan dengan perwakilan kelas ini? Tiba-tiba seorang tentara bergegas ke pahlawan 2C lainnya memberi pesan singkat. Minamino Moe dengan cepat berlari ke arah Touka dan Sogo, matanya berkaca-kaca. Ia memberitahu Ayaka bahwa mereka telah menemukan Banesan dan dia hidup. Para pahlawan lainnya tersentak kagum. Sogo meminta maaf kepada Touka karena harus pergi. Touka merasa sudah mendapatkan hampir semua informasi yang ia butuhkan. Ia mempersilakan Sogo pergi karena sepertinya mereka menerima kabar baik. Sogo berterima kasih lagi atas penyelamatan hari itu dan berharap bisa bertemu lagi. Touka membalas, jika ada kesempatan. Sogo Ayaka yang hanya mengikuti ketidakegoisannya yang murni. Touka belum tahu ke arah mana ia akan berpihak. Sogo mungkin yang paling dekat dengan cita-cita pahlawan bagi semua orang. Namun itu juga membuatnya menjadi kartu liar yang paling sulit dibaca. Kruk yang digunakannya adalah akibat dari teknik Kyokugen gaya Kisunya. Ia akan pulih cepat atau lambat. Touka memperhatikan Sogo saat teman-temannya membantunya pergi. Sogo bisa menjadi orang terberat yang harus ia hadapi. Touka berpaling dan mengajak Asteria, Eve, pergi. Sambil berjalan, ia mulai merenungkan masa depan. Kuncinya adalah berapa lama kerajaan iblis bisa bertahan. Saat para pahlawan berperang, Dewi memiliki lebih sedikit pion. Jika benar kerajaan iblis datang untuk menyerang Dewi, kemungkinan besar Dewi mengirim mereka ke medan perang sementara ia tinggal di Alion untuk menghindari bahaya. Raja Iblis juga muncul di timur. Zwaigsit sebelum mati mengatakan sesuatu tentang Englands yang strategis bagi pasukan mereka. Englands mungkin pion penting Raja Iblis. Apakah kerajaan iblis akan mundur setelah tahu apa yang terjadi di front selatan? Jika Raja Iblis mundur ke utara setelah kematian Englands, itu hasil terbaik bagi Touka. Tapi jika Kirihara dan yang lain di front timur mengalahkannya, masalah jadi lebih rumit. Jika Kirihara atau pahlawan lain terluka parah sehingga tidak bisa bertarung dan Raja Iblis memilih bersembunyi di kerajaan utaranya, pahlawan kelas S lain tidak punya pilihan selain mengejarnya. Itu akan membuat semua orang dari 2C rintangan terbesar Touka untuk menghancurkan Dewi keluar dari gambar untuk sementara. Pahlawan kelas S setidaknya harus pergi ke utara. Saat mereka pergi, Touka perlu belajar menggunakan sihir terlarang dan menghancurkan Dewi. Ini menjadi pacuan waktu. Raja Iblis atau Dewi yang mati duluan. Jika Touka bisa menyelesaikan balas dendamnya saat para pahlawan kelas S pergi, ia tidak perlu khawatir soal Sogo Ayaka lagi.
Ke depan, ia butuh lebih banyak informasi tentang pergerakan pahlawan kelas S. Ia memikirkan satu cara untuk mendapatkan informasi itu secara teratur. Tetapi jika Sogou Ayaka akan menghalangi jalannya di masa depan, apa yang akan terjadi jika ia mengungkapkan identitasnya? Sogou baru saja menyatakan akan melindungi teman sekelasnya apapun yang terjadi. Tapi bagaimana jika yang menyerang mereka adalah anggota 2C lainnya? Terperangkap di tengah, ia akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Orang yang menghalangi jalannya sebagai musuh akan menjadi salah satu teman sekelas yang ia sumpahi akan dilindungi. Apa yang akan dilakukan Sogou Ayaka jika Mimorituka yang ia pikir sudah mati muncul di hadapannya? Itu akan menciptakan celah, ia akan lengah. Dan jika Touka harus mengalahkan anggota kelas lain, ia punya cara menggunakan keahlian uniknya untuk menetralisir Sogou tanpa menyakitinya, menggunakan skill efek status. Sogou melawan Dewi saat Dewi membuang Touka. Jika Touka menyakitinya untuk mencapai tujuannya, ia tidak akan lebih baik dari orang-orang yang tertawa saat Vikius menjatuhkannya. Tiba-tiba Makia bertanya, "Ada apa?" Touka menjawab, pahlawan dari dunia lain itu, meskipun tampak seperti anak kecil, di dalamnya ada seorang prajurit yang baik. Touka mengakui bahwa ia sedikit terkesan dengan sikap Sogou. Makia menggoda apakah Touka kagum padanya. Touka mengiyakan. Tak lama kemudian seorang tentara datang untuk Makia. Setelah tentara itu pergi, Makia memberitahu Touka untuk kembali ke tenda kapanpun ia mau, karena ada urusan mendadak yang harus diurusnya. Touka bertanya apakah Makia tidak perlu mengawasinya lagi. Makia mengangkat bahu kecilnya dan berkata, ia tidak merasa itu perlu lagi, lalu pergi. Touka tidak merasakan ada orang lain di dekatnya. Ia kemudian memberitahu F bahwa F sudah bisa berbicara bebas sekarang, menghilangkan semua formalitas. F hanya mendengus. Touka meminta maaf karena hanya membuat F berdiri diam. F menjawab itu tidak mengganggunya, ia hanya merasa seperti beban mati. Touka menyangkal menurutnya F telah melakukan pekerjaan dengan baik di camp. F bertanya benarkah? Touka menjelaskan, beberapa orang, terutama tentara laki-laki, terus menatap Eve sepanjang perjalanan mereka. Seorang gadis cantik seperti Eve sangat cocok untuk mengalihkan perhatian lawan jenis. Jika mereka melihat Eve, mereka mengabaikan Touka. Eve mendengus pelan mendengar penjelasan itu, merasa aneh dipandang seperti itu oleh manusia. Touka menanggapi, itu hanyalah alat lain yang bisa digunakan untuk keuntungan. Sementara itu, di tempat lain, setengah pasukan yang ditujukan untuk front selatan sedang bersiaga di ibu kota Magnar Shinat ketika berita tentang gerak maju cepat musuh ke selatan datang. Namun pasukan Raja Iblis bergerak terlalu cepat. Saat musuh tiba, tidak ada waktu untuk menunggu bala bantuan. Raja Serigala Putih dan pasukannya keluar menghadapi mereka. Namun tak lama kemudian mereka mundur karena kemungkinan kalah. Beberapa jam kemudian gerbang kastil dibobol dan pasukan Raja Iblis menyerbu seperti longsoran salju. Seluruh kota berubah menjadi medan perang sengit sampai kaisar yang sangat cantik dan pasukan matahari dari Kekaisaran Mira bergabung dalam pertempuran. Untungnya, tidak ada lagi iblis lingkaran dalam di front selatan. Meskipun banyak korban, aliansi suci memenangkan hari itu. Namun, Sinat ibu kota kerajaan Magnar rusak parah. Lebih parahnya lagi, Raja Serigala Putih kalah dalam pertempuran. Semua regu pencari kembali dengan tangan kosong dan keberadaannya tetap tidak diketahui. Di front barat, pasukan musuh mendorong perintah suci pembersihan Yonato dari Magnar Utara sampai ke perbatasan utara wilayah mereka sendiri. Ketika gerak maju Yonato tampak berhasil, musuh mengerahkan iblis lingkaran dalam mereka ke medan perang dan gelombang pertempuran berubah dalam sekejap. Pasukan Raja Iblis terus bergerak maju, berusaha menghancurkan mata suci yang telah lama mereka targetkan.
Dipimpin oleh iblis lingkaran dalam Drekuva, pasukan mereka akhirnya mencapai ibu kota Yonato. Yonato bersiap mengerahkan senjata kuno mereka, kavaleri suci, bersama sekelompok pahlawan dari dunia lain yang dipimpin oleh Ikusaba Asagi. Pasukan Yonatoan melancarkan serangan balik yang putus asa. Dengan pasukan Raja Iblis menyerang, seluruh benua berdarah dengan perlawanan sengit, tapi tidak ada yang seburuk front barat. Kita beralih ke sudut pandang Kashima Kobato. Ibu kota Yonato hancur lebur. Saat Kurya Gwilstein, pendeta suci Yonato, dibawa pergi dengan tandu, sang ratu bergegas ke sisinya. Kanvas yang menopang Curya diwarnai merah cerah menetes ke lantai batu. Ratu Yonato pucat pasi menatap Curya dengan ekspresi sedih. Rambut perak indah sang pendeta suci terurai setengah basah oleh darah. Sang ratu menggenggam tangan Curya, bertanya apa yang telah mereka lakukan padanya. Genangan darah kental terlihat di tempat Curya terbaring sebelumnya. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa temannya nyaris tidak bertahan. Wajah Curya untungnya tidak terluka, tetapi tubuhnya dalam keadaan mengerikan. Ajaib ia tidak tercabik-cabik, bahkan aneh ia masih bisa bernapas. Ikusaba Asagi berdiri agak jauh menyaksikan keputusasaan sang ratu. Asagi menawarkan bantuan beberapa anggota kelompoknya karena keahlian mereka tampaknya jauh lebih baik daripada sihir dunia ini. Ratu Yonato dengan wajah pucat pasi dan ekspresi campur aduk akhirnya menoleh ke Asagi dan meminta tolong. Asagi menyetujuinya. 3 gadis yang ditunjuk Asagi segera bersiap. Meskipun baru saja selesai bertempur, mereka harus segera bekerja. Mereka bergegas ke tandu dan sang ratu mulai berbicara dengan mereka dengan suara lemah. Segera pendeta suci dibawa pergi bersama ratu dan 3 penyembuh dari kelompok Asagi. Asagi meletakkan tangannya di belakang kepala dan memandang dengan tenang. Di belakangnya tergeletak robot kavaleri bergaya fantasi yang setengah hancur, bersandar di dinding bangunan yang runtuh. Kavaleri suci yang legendaris, puing-puing dan batu bata berserakan. Terjerat di atas kavaleri suci yang hancur, tergeletak monster besar dengan tombak menembus mulut hingga tengkoraknya. Kobato mengenali monster itu sebagai Drekuva, iblis dari lingkaran dalam. Asagi berbalik dan menatap mayat iblis itu dengan senyum licik. Ia berkata beruntung mereka tiba tepat waktu untuk menyelesaikannya, karena iblis lingkaran dalam itu sangat kuat. Tentu saja Asagi yang mendapat pukulan terakhir karena menurutnya begitulah seharusnya atasan selalu mendapat EXP paling banyak. Pendeta suci telah bertarung dengan Drekuva sampai keduanya hampir mati. Tetapi Ikusaba Asagila yang mendaratkan pukulan terakhir. Kashima Kobato berdiri di samping Asagi, berpaling dari robot rusak dan mayat iblis. Ia melihat ke arah tandu yang telah menghilang, bertanya-tanya apakah Curya-san akan baik-baik saja. Asagi menyahut, tentu saja Curya tidak akan baik-baik saja melihat kondisinya. Asagi bahkan bertanya, apakah Kobato sendiri baik-baik saja? Kobato memandang kembali ke mayat iblis yang sangat besar itu, merasa mati rasa dengan pemandangan yang tidak nyata tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Asagi, apakah strategi mereka benar-benar satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis lingkaran dalam itu? Pendeta suci siap mati untuk mengalahkannya seperti yang diminta Asagi, tetapi apakah benar-benar tidak ada cara lain? Bibir Asagi membentuk senyuman ironis saat ia melihat ke arah perginya pendeta suci dan ratunya. Ia menebak sang ratu mungkin ingin mengatakan sesuatu tentang bagaimana rencana sembrono mereka membuat Curya menjadi seperti itu. Kobato memikirkan hal yang sama. Asagi melanjutkan, pada akhirnya mata suci aman dan negara belum dihancurkan. Mengorbankan sedikit untuk menyelamatkan banyak orang, menurutnya itu seimbang. Kobato membenarkan, mungkin itu benar.
Asagi menggoda apakah Kobato mencoba mengalahkannya dengan logika dan apakah Kobato punya ide yang lebih baik. Kobato menjawab tidak, ia tidak bisa memikirkan apapun. Asagi tertawa, meminta maaf karena kejam, tetapi ia benci orang yang langsung meminta ide setelah dikeluhkan. Asagi melihat lurus ke depan pada beberapa gadis dari kelompok mereka yang merawat tentara yang terluka. Mereka bekerja cepat dengan penduduk lokal Yonato, semua atas perintah Asagi. Ia kemudian memanggil mereka, mengingatkan bahwa meskipun hampir semua pahlawan selamat tanpa gorisan, mereka harus menunjukkan usaha keras agar tidak ada yang berpikir buruk tentang mereka. Sedikit lagi, lalu mereka bisa istirahat. Setelah itu Asagi kembali ke Kobato. Ia mengaku sempat bingung berada di dunia lain ini, tidak tahu apa yang harus atau ingin dilakukannya. Tujuan utamanya adalah memastikan semua orang di kelompoknya bertahan hidup, dan kedua adalah membawa mereka semua pulang dengan selamat ke dunia lama. Hanya itu dua tujuannya untuk sekarang. Kobato khawatir Asagi membatasi tujuannya hanya untuk kelompok mereka. Kobato bertanya, apakah menurut Asagi mereka semua harus mengalahkan Raja Iblis bersama-sama? Asagi hanya berdiri menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca, lalu akhirnya menjawab ia tidak tahu. Ia mulai memainkan rambutnya, memberi contoh. Bagaimana jika Dewi bukanlah satu-satunya yang bisa mengirim mereka kembali? Bagaimana jika Raja Iblis memiliki kekuatan yang sama? Jika Raja Iblis menang dan mengundang mereka ke sisinya, Asagi berpikir ia bisa mencapai tujuannya lebih baik jika berada di pihak Raja Iblis. Tentu saja ini hanya contoh hipotetis. Jika Dewi menang dan mereka semua bisa pulang, itu yang terbaik. Seperti bertaruh pada kuda yang menang. Asagi berjongkok, mengambil sebongkah batu kecil, lalu mulai melemparkannya ke udara. Ia tahu Kobato menyukai Sogo-chan, tetapi Sogo tidak akan pernah membiarkan mereka pergi ke sisi Raja Iblis. Asagi melemparkan batu itu ke dinding bangunan yang hancur, menimbulkan suara retak yang keras. Ia berkata, untuk bertahan hidup di dunia ini, seseorang harus bisa mengendus pemenang dari yang kalah, melengkapi pernyataannya dengan geraman. Kobato merasa semakin tidak nyaman di sekitar Asagi, bertanya-tanya apakah Asagi benar-benar nyata. Asagi melanjutkan, ia melihat raut wajah ratu tadi. Meskipun ia yang menyarankan Churia mengorbankan diri, bukankah itu juga membuatnya menjadi orang yang datang dengan rencana yang menyelamatkan seluruh negeri? Ia merasa menjadi penanggung jawab itu rumit tapi juga keren. Kobato hanya menjawab ia tidak begitu tahu. Asagi menepis tangannya, merasa jawaban itu mematikan percakapan. Ia berkata akan berusaha juga karena punya skill baru. Queen Bee plus Pain Block yang akan sangat berguna dengan semua cedera. Keahlian unik Asagi telah berkembang, naik ke tingkat baru dalam panasnya pertempuran. Meskipun kelas B seharusnya di bawah kelas S dan A, ia memiliki keahlian uniknya sendiri. Asagi berteori mungkin ada peringkat tersembunyi bahkan di dalam kelas S, seperti super untuk yang normal dan spesial untuk beberapa. Ia sendiri kelas B tapi merasa punya peringkat rahasia khusus, mungkin dimulai dengan B seperti best, lalu tertawa. Namun Kobato merasa ada sesuatu yang anehnya meyakinkan tentang penjelasan itu. Apakah ada peringkat tersembunyi untuk pahlawan kelas C dan kelas D juga? Jika begitu, mungkin ia bisa berguna untuk Sogo-san. Ia hanya bisa melamun tentang kemungkinan itu. Asagi kemudian mengajak Kobato pergi karena mereka tidak banyak berguna dalam pertarungan, jadi harus menebusnya sekarang. Kobato berlari mengejarnya, sementara Asagi menguap malas. Ia berpikir upgrade baru untuk skill uniknya mungkin memungkinkannya melakukan debuff. Kobato tidak mengerti istilah debuff. Asagi menjelaskan itu istilah game, kebalikan dari buff yang menguatkan. Jadi debuff melemahkan. Asagi melanjutkan, di beberapa game buff dan debuff tidak berguna.
tapi di game lain sangat penting. Skill efek status juga sama, kadang tidak berguna, tapi di game lain sangat kuat, hingga bisa meniadakan statistik bagus target. Kobato yang tidak bermain game tidak terlalu mengerti keterampilan efek status. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Mimori-kun. Ia menunduk saat Asagi terus berbicara. Asagi berpendapat skill serangan bukanlah satu-satunya yang penting. Alasan mereka mengalahkan iblis lingkaran. Dalam yang menyemburkan esensi Raja Iblis adalah karena buff dan debuff-nya. Esensi itu sendiri juga semacam debuff. Asagi melempar batu kecil yang menempel sempurna di celah dinding, menyimpulkan bahwa selama bisa mendapatkan buff dan debuff yang tepat untuk semua orang, tidak ada keterampilan di dunia yang lebih kuat. Kita kembali ke Mimori Touka. Tenda sudah ramai ketika mereka kembali. Seras berdiri di luar bersama sang putri, dikelilingi anggota ksatria suci Neah. Dari senyum di wajah mereka, Touka bisa melihat mereka telah mengucapkan selamat tinggal. Seras memperhatikan kedatangan Touka dan F, tapi Touka memberi isyarat agar Seras terus berbicara dengan mereka. F menggerutu Seras masih diidolakan bawahannya. Touka menduga itu sebagian besar karena Putri Cattleya. Seras melarikan diri dari negaranya sebelum diserbu. Tindakannya tidak baik, tetapi sang putri pasti mempengaruhi pendapat mereka. Sulit membayangkan mereka akan menyambutnya kembali dengan begitu hangat jika bukan karena itu. Tentu saja Seras juga bergegas membela putrinya, membawa Touka dan F bersamanya. Mungkin sang putri berkata ia secara khusus meminta Seras bertindak mandiri untuk saat-saat seperti ini, meyakinkan para ksatria bahwa Cattleya memikirkan masa depan saat membiarkan Seras pergi. Apapun niatnya saat itu, pelarian Seras membawanya ke sana. Itu adalah hasil dari semua yang terjadi. Apapun yang dikatakan Cattleya atas nama Seras itu berhasil. F berkomentar, Seras Ashrain hari ini adalah karena sang putri, lalu menatap Touka dan menambahkan Seras Ashrain yang akan datang akan bergantung pada Touka. Touka menengus sepertinya begitu. Kira-kira saat perpisahan mereka selesai, seorang ksatria Neah yang berpakaian bagus mendekati tenda. Ia memberitahu Putri Cattleya bahwa Baron Polari sedang dalam perjalanan, membawa seorang jenderal Aliones bersamanya dan bertanya apa yang harus dikatakannya. Sang putri memeriksa arloji sakunya, konferensi militer belum dijadwalkan mulai. Ksatria itu melirik Seras, menduga sang Baron ingin bertemu Kapten Seras. Sang putri menyipitkan matanya dan tersenyum kecil. Ia mengerti Baron Polari memang memiliki ketertarikan pada relik Seras. Ia berkata, yang harus dimintai izin bukanlah dirinya, melainkan tuannya saat ini. Ia menatap langsung ke arah Touka dan para ksatria suci serempak melakukan hal yang sama. Touka merasa beruntung memiliki topeng untuk menyembunyikan ekspresinya. Touka melangkah maju. Ia bertanya, Baron Polari adalah bangsawan Alione. Apakah akan ada keuntungan bagi kerajaan suci Neah jika Seras bertemu dengannya? Sang putri tampak agak terkejut sesaat, lalu tersenyum lagi. Ia membenarkan, Baron Polari adalah pewaris rumah terkenal di Alion. Akan baik jika mereka memberinya kesan yang baik tentang Neah. Touka mengangguk, setuju menerima pertemuan itu dengan syarat sang putri boleh menemani Seras dan hanya jika Seras sendiri bersedia. Seras meletakkan tangan di dadanya dan mengangguk, apapun yang bisa ia lakukan untuk berguna bagi putrinya. Dengan izin tuannya, Seras dan para ksatria suci lainnya segera bersiap. Touka dan Evo mulai berjalan pergi, tetapi sang putri menunggang kuda menghampiri mereka sudah bersiap bepergian. Ia berterima kasih atas perhatian Touka. Touka menanggapi, ia dengar hasil pertempuran hari ini akan menentukan apakah kerajaan suci Neah dipulihkan sebagai anggota
aliansi suci. Pemegang keputusan praktis adalah pemimpin aliansi suci, Dewi itu sendiri, yang kebetulan memerintah Alion. Mungkin menguntungkan bagi sang putri memiliki teman-teman kuat di negara itu. Belum lagi Tuka tidak membayangkan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi pada Seras selama sang putri di sisinya. Sang putri meyakinkan serahkan hal seperti itu padanya. Ia telah memperingatkan Seras, tetapi ia jauh lebih siap daripada Seras untuk berurusan dengan pria bersifat sesat. Ia akan menghormati kepercayaan yang diberikan Tuka. Ia lalu melihat ke kejauhan, memberitahu bahwa persiapan untuk permintaan Tuka sudah selesai. Silakan lanjutkan sesuai kebijaksanaan Touka. Touka membungkuk ringan, berterima kasih atas bantuannya. Sang putri berkata itu tidak seberapa dibandingkan apa yang telah Touka lakukan. Ditambah insiden dengan Elite Five, mereka berutang budi yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Ia lalu dengan elegan meletakkan tangan ke mulutnya, berkata seandainya ia menikah dengan Chifit Gartland seperti yang diatur dan mendapatkan anak dari orang terkuat di dunia, ia mungkin akan menyuruh anak itu melawan Bakos sebagai pembawa standar perlawanan. Putri ini benar-benar karakter yang menakutkan. Touka memuji karena sang putri di sisinya Seras dapat mempertahankan sifat baik dan kesetiaannya. Ia kagum dengan tekad mental sang putri yang kuat, kehilangan ayah, jatuhnya negara, namun keinginannya bertahan. Ia terus mencintai negaranya dan berusaha melindunginya, benar-benar layak mewarisi tahta. Mengingat penempatannya di perbatasan Alion, Bakos, dan Ulza, Kekaisaran Sucinea mungkin akan menjadi alat penting bagi Touka. Tidak ada salahnya mencoba memenangkan hatinya dengan pujian, dan ia juga tidak berbohong. Sang putri menjawab, jika ia tidak menganggap rakyatnya begitu layak diselamatkan, ia akan meninggalkan negaranya dan melarikan diri sejak lama. Touka bertanya, apakah itu bukan hanya kewajibannya sebagai bangsawan, melainkan urusan pribadi? Sang putri menjawab, itu sama dengan Seras. Ia tidak akan menyelamatkannya dari ayahnya atau melepaskannya dari cengkeraman tentara Bakosi jika ia tidak percaya Seras pantas diselamatkan. Touka menduga itulah mengapa Seras memilih untuk menyelamatkannya sebagai balasan. Sang putri mengakui bahwa ia tahu. Ada 1 jam hening. Sang putri tampak begitu cantik, wajahnya hanya diterangi oleh cahaya menari dari obor di dekatnya. Touka bertanya-tanya apakah sang putri secara sadar memilih ekspresinya setiap saat, apakah gravitasi yang ia rasakan adalah arti sebenarnya dari kebangsawanan. Sang putri kembali menatap Touka, matanya melembut dan berkata bahwa Tuan Belzegia adalah orang yang cukup aneh. Touka menimpali, topeng memang cenderung memiliki efek seperti itu pada orang. Namun sang putri menjelaskan bukan itu maksudnya. Ia meminta maaf karena mengatakannya, tetapi ia tidak bisa membayangkan Touka sebagai tipe pria yang akan disukai Seras. Kemudian nada suaranya berubah, diwarnai kekaguman. Ia mengaku agak tertarik dengan penampilan Touka di balik topeng itu. Aneh, tetapi bahkan dengan topeng itu, ia tidak percaya Touka berbohong padanya, seolah-olah benar-benar ada 2 pribadi di bawah sana. Suara-suara bersemangat datang dari arah Seras dan para ksatria suci lainnya saat Touka dan F membelakangi kebisingan dan pergi ke arah lain. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Touka dengan hati-hati menyingkirkan tirai saat melangkah masuk ke dalam ruang tertutup diikuti F. Tidak seperti tenda putri, ruangan mereka yang dibuat dengan tergesa-gesa tidak memiliki atap, terbuka ke langit malam yang cerah. Ruangan itu cukup luas untuk menutupi area efek kristal teleportasi sesuai permintaan Touka. Di tengah ruangan ditempatkan barang-barang yang ia minta para ksatria suci untuk mengambilnya. Touka berkata sudah saatnya mereka kembali ke sang putri, tetapi pertama-tama If dan Touka berdiri berdampingan menatap pecahan kereta perang ajaib.
Eve berpendapat mereka harus menyingkirkan benda itu. Touka menggunakan skill freeze pada puing-puing dan salah satu potongan yang lebih besar mulai membeku di depan mata mereka. 2 palu godam tergeletak di tanah, disiapkan sebelumnya untuk mereka menumbuk kereta beku menjadi debu. Touka mengambil satu dan menoleh ke Eve, berkata mereka tidak punya banyak waktu dan harus mempercepat prosesnya. Eve hanya mendengus. Dengan mempertimbangkan batas target skill freeze, mereka harus membekukan setiap potongan puing satu persatu, lalu menghancurkannya satu persatu. Touka tidak ingin meninggalkan kereta itu di medan perang. Ia ingin menjaga setiap jejak keberadaan mereka. Kereta perang magis bisa tetap sebagai bangkai fisik untuk ditangkap dan diperiksa atau hanya sebagai rumor yang menyebar. Ada perbedaan besar antara keduanya. Puing-puing itu bisa menjadi bukti yang bisa digunakan untuk melawan mereka di masa depan. Sambil bekerja, F bertanya mengapa mereka tidak mengirim puing-puing itu kembali ke penyihir dengan kristal teleportasi. Mengapa harus menghancurkannya terlebih dahulu? Pertanyaan yang bagus, masalahnya adalah dengan kristal teleportasi itu sendiri. Mungkin ada batasan jumlah material yang dapat diangkutnya pada satu waktu. Erika pernah mengatakannya bahwa mereka bertiga bersama dengan Piggy Maru dan Slay akan muat. Lebih dari itu tidak ada jaminan. Dengan mengingat hal itu, Touka ingin mengurangi jumlah materi yang mereka coba kirimkan sebanyak mungkin. Kandidat pertama adalah kereta perang ajaib ini. Disitulah skill freeze berperan, kemampuan yang sama yang mereka gunakan untuk menghancurkan semua mayat Ashin agar menghilang. Dengan metode ini, objek yang dibekukan benar-benar terhapus tanpa bekas. Touka tidak harus bergantung pada orang lain dan merasa meyakinkan bisa menyingkirkannya dengan tangannya sendiri. Tetap saja melakukan pekerjaan seperti ini membuatnya merasa seperti sedang mencoba melakukan kejahatan yang sempurna. Akan sangat menakutkan jika seorang pembunuh berantai mendapatkan keterampilan seperti ini. Pikiran-pikiran ini menyerapnya saat ia berusaha menghancurkan kereta. Setelah selesai, Touka berkata sepertinya itu saja. F menjawab, tak seorang pun akan mengira semua debu di tanah ini dulunya adalah kereta. Touka teringat sesuatu, berjalan ke sudut tempat tombak buatan Erika tergeletak yang dilemparkan Eve ke Aenglans selama pertempuran. Para ksatria cukup baik mengambil senjata atau benda apapun yang mereka tinggalkan. Touka memeriksa tombak itu. Sepertinya sekali diaktifkan, tombak itu akan habis. Erika memang mengatakan tidak mendesain perangkatnya untuk digunakan berulang kali. Mereka harus menangani ini dengan cara yang sama seperti kereta. Setelah selesai, Touka dan F meletakkan palu godam mereka di luar kandang. Segala sesuatu di dalamnya telah direduksi menjadi debu seperti tepung. Kain kandang berkibar tertiup angin dan sebagian debu tersapu di bawah dinding tirai. Touka menyapu tumpukan dengan kakinya, mengirimkan awan debu melalui celah yang sama, hanya tumpukan kecil yang tersisa yang juga akan segera tersebar. Yang tersisa hanyalah bukti hidup untuk menghilang, yaitu mereka. Touka mengambil kristal teleportasi dari sakunya. Semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan terseret ke dalam situasi yang ingin dihindari. Mereka telah melakukan apa yang ingin dilakukan. Sekarang saatnya pergi, hanya perlu menunggu Seras. Eve terkesan tentara Niahan dapat menemukan semua barang ini dalam kegelapan. Touka setuju akan sulit bagi mereka mengelolanya tanpa bantuan. Mungkin pengaruh mantan kapten mereka bersinar. Eve melanjutkan, ia senang mereka melihat pertempuran selesai dan tidak ada yang terluka parah meskipun mereka merusak keretanya. Touka teringat diskusinya dengan Erika sebelum pergi. Ia berkata tidak ada jaminan bisa mengembalikan kereta itu. Erika menjawab konyol, ia tidak akan meminjamkannya jika ingin kereta itu kembali tanpa cedera, apalagi mereka akan melakukan perjalanan nekat.
Akan lebih sulit baginya tidur jika salah satu dari mereka kenapa-napa daripada kereta itu, terutama saat memikirkan Liz. Erika tahu selama ini kereta itu tidak akan pernah kembali. Tuka melihat ke arah Eve yang sedang berlutut, menepuk tumpukan kecil debu yang tersisa, tampak tenggelam dalam pikiran. Eve berkata mereka mungkin tidak semua berhasil tanpa bantuan Erika. Ia tidak pernah menyangka penyihir terlarang akan menjadi orang yang begitu baik, juga pintar. Erika pastilah yang paling menyebalkan bagi Dewi. Jika Erika menggunakan kekuatannya untuk kejahatan, ia mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak pengikut daripada Dewi. Toka senang Erika ada di pihak mereka. Ia merinding membayangkan Erika dan Dewi bekerja sama, tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk. Eve mengangkat kepalanya, berkata seseorang sedang licik. Seras melangkah ke kandang, meminta maaf membuat mereka menunggu. Toka berkata Seras lebih awal dari yang ia harapkan. Seras tersenyum, itu berkat sang putri yang menawarinya kesempatan bagus untuk mengakhiri pembicaraan. Toka memuji perhatian sang putri lalu bertanya bagaimana perasaan Seras. Senyum kecut Seras melebar. Ia berkata mereka sangat ramah. Ia sedikit terkejut. Eve memotong rumor tentang kecantikan Seras di seluruh benua pada dasarnya adalah legenda. Mereka pasti merasa Seras keluar dari mitos. Seras mengerutkan kening tetapi matanya terus tersenyum, merasa tidak sehebat itu. Tuka bertanya bagaimana reaksi Baron Polari saat bertemu Seras. Seras menjawab, Baron membawa banyak bawahannya. Itu pertama kalinya ia bertemu langsung dan Baron sangat antusias. Setelah berjabat tangan, Baron berkata tidak akan pernah mencuci tangan itu lagi. Seras tidak tahu bagaimana menanggapinya. Menurut sang putri, pertemuan itu sukses besar. Namun atas saran sang putri, Seras memberinya kuda perang yang ia tunggangi dalam pertempuran. Tuka harus mengakui kehebatan sang putri dalam memanfaatkan situasi. Ia bertanya apakah Seras sudah selesai berbicara. Seras menjawab ia punya lebih dari cukup waktu sendirian dengan sang putri. Dan berbicara lebih banyak dengan para ksatria suci daripada yang ia harapkan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap keberuntungan kedua belah pihak. Ia tidak punya penyesalan lagi. Toka mengerti. Seras menambahkan, beberapa pahlawan dari dunia lain datang menemuinya juga, hanya anak laki-laki. Ia terdiam, menyadari Toka mungkin tidak menghargai topik itu. Toka mendorongnya untuk melanjutkan. Seras berkata mereka tampak seperti orang baik yang suka membiarkan orang lain berpikir untuk mereka. Dewi atau Sogo, baik atau jahat, hanya masalah siapa yang memimpin. Jika dihasut Dewi, mereka jadi jahat. Dengan Sogo memimpin, hari ini mereka condong ke arah orang baik. Mereka bahkan tidak punya pemahaman kuat tentang siapa mereka. Tapi Tuka senang begitu. Jika semua orang di kelas seperti Takao Hijiri, ia akan kerepotan. Dengan sebagian besar pengikut, ia hanya perlu fokus pada para pemimpin. Seras meminta maaf atas apa yang mereka lakukan pada Tuka. Tuka menjawab mereka hanya mengikuti arus, bukan berarti ia pikir mereka tidak salah, atau ia bisa memaafkan. Tapi mereka tidak perlu melawan mereka sekarang, terutama jika membahayakan diri sendiri. Jika ia menyerang teman sekelasnya dan meleset, ada bahaya ia harus berhadapan dengan Sogo Ayaka yang ingin ia hindari. Masalah sebenarnya adalah para pahlawan lain yang tidak ada di sana hari itu. Mereka alasan utama mereka harus kembali ke rumah penyihir. Mari kita pulang. Sambil merenungkan rencana mereka, Toka mengaktifkan kristal teleportasi. Akhirnya mereka akan kembali. Apa yang menanti mereka di tempat Erika, dan bagaimana kelanjutan rencana balas dendam Toka. Jangan lewatkan episode berikutnya.